Diperlihatkan sepasang kekasih sedang menjalani hidup dengan tenang. Namun saat tibanya malam hari, suasana kian membeda. Bencana datang tapi entah bencananya seperti apa. Scene berganti ke masa setelah bencana itu terjadi. Di sebuah goa, tempat seorang ayah dan anak sedang berlindung. Sang ayah kita panggil saja Logan, sedangkan sang anak kita panggil Boy. Dan film The Road baru saja dimulai. Di keadaan dunia yang sekarang, bisa kita lihat tak ada lagi makhluk hidup, seperti tumbuhan maupun hewan, matahari hilang. Suhu semakin dingin setiap harinya, juga manusia kanibalisme di mana-mana. Tapi tidak untuk ayah dan anak ini, tetap menjadi manusia baik di kala dunia sedang sakit, mencari persediaan yang ada tanpa mengambil hak orang lain. Tidak terasa hari sudah malam. Mereka berlindung menghangatkan diri. Ketika sudah tidur, alangkah terkejutnya mereka melihat hutan terbakar. Sebab itulah Logan memutuskan melanjutkan perjalanan, karena tak baik juga terus berada di sana. Sampai terang tiba, terdapat sebuah rumah yang mereka harap ada makanan di sana. Tapi sayang, satu pun tidak ada. Mengetahui peluru tinggal 2, dan keadaan tidak memungkinkan lagi, Logan beserta anaknya hendak bunuh diri. Namun terjadi flashback ketika keadaan istri Logan ingin melahirkan. Saat itu, bencana telah terjadi. Untungnya Logan seorang dokter. Di situ ia berusaha membujuk istrinya untuk segera melahirkan bayi dalam kandungannya. Walau sempat tak mau, pada akhirnya lahiran dadakan itu pun terjadi. Kembali ke masa sekarang, Logan dan anaknya tidak jadi bundir. Mereka beristirahat di sebuah mobil. Tiba-tiba, terdengar suara kendaraan dari terowongan. Langsunglah Logan menarik anaknya untuk bersembunyi. Benar saja, sebuah truk berisi orang-orang asing melewati area tersebut. Truk itu berhenti karena ada masalah dengan mesinnya. Seorang pria turun mendekat ke persembunyian Logan untuk kencing. Alhasil, mereka pun terciduk, mengharuskan Logan mengancam dengan menodongkan pistol ke arahnya. Pria itu memujuk Logan bahwasanya mereka baik. Ketika ada celah, Boy pun ditodong pisau. Tanpa berpikir lama, Logan langsung menembaknya. Dan itu adalah pertama kalinya ia membunuh orang. Suara tembakan barusan membuat mereka berdua dikejar oleh kelompok itu. Untungnya berhasil lolos. Setelah membersihkan bekas darah dan menenangkan anaknya atas kejadian tadi, Logan mengajaknya pergi. Ketika kembali untuk mengambil persediaan, sayangnya sudah dirampas. Hanya beberapa persediaan saja yang tersisa. Flashback lagi saat mereka sedang berdiskusi setelah kejadian melahirkan, namun anak yang dilahirkan tak selamat. Istri Logan mengajak untuk bundir bersama saja, sebab sudah tak ada harapan lagi. Tapi Logan tetap meyakini istrinya untuk tidak bundir. Terjadilah perbedaan pendapat di sana, hingga istri Logan memutuskan untuk pergi sendiri. Sebenarnya ia ingin membawa anaknya, namun Logan melarang. Karena keadaan istrinya dikala sedang depresi, bahaya jika anaknya ikut. Sebelum pergi, dia memandikan anaknya untuk ucapan berpisah. Pindah ke sekarang, Logan dan Boy berteduh dari derasnya hujan, sambil Logan di situ menyaring air hujan untuk diminum. Boy di sana masih kepikiran soal kejadian tadi, namun Logan berusaha menjelaskan padanya jika yang ia lakukan harus dilakukan. Tidak semua orang baik di keadaan sekarang, tapi Logan berjanji bahwa ia dengan anaknya akan terus menjadi orang baik. Pada pagi hari, mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari makanan. Lagi-lagi tak satupun makanan mereka temukan, hanya minuman kaleng saja, itu pun 1 biji. Perut sudah sangat terasa lapar, dan Logan memutuskan untuk istirahat dulu. Di sini baru terungkap, tujuan mereka terus jalan ke arah selatan karena diyakini terdapat kehidupan lebih baik di sana.
Di sela-sela istirahat, Boy kangen dengan ibunya. Begitu pula Logan, ia merindukan istrinya itu sampai-sampai memimpikannya. Namun nasi sudah menjadi bubur. Istri Logan telah meninggalkan mereka. Ternyata sebab ia terus menuju ke selatan adalah pesan terakhir dari mendiang istrinya sebelum pergi. What? But she died somewhere in the dark. Singkat waktu, mereka tiba di sebuah air terjun. Langsunglah mereka mandi seru-seruan bersama. Setelah dari air terjun, mereka lanjut jalan dan kembali menemukan sebuah rumah. Di dalam rumah itu, terdapat sebuah ruangan bawah tanah. Segeralah Logan membukanya. Bukan makanan, melainkan sekumpulan tawanan manusia yang sepertinya akan dimakan oleh kelompok kanibal. Benar saja, dari jendela rumah, Boy melihat adanya kelompok itu menuju ke sana. Untungnya Logan berhasil menemukan tempat bersembunyi. Tapi naasnya tempat itu sangat tidak aman, sampai seseorang hendak memergoki mereka. Mengetahui sudah sangat terpojok, Logan memutuskan untuk membunuh anaknya. Karena jika sampai tertangkap, pastinya akan disiksa. Dan Logan tidak mau Boy tersiksa. Namun bekas ruang bawah tanah yang dijebol tadi membuat orang di bawah memberontak, menyebabkan seseorang tadi menuju ke sana. Logan pun lantas memanfaatkan keadaan itu untuk kabur dan kembali bersembunyi di tempat yang cukup aman. Sampai larut malam, mereka belum singgah dari persembunyian. Dirasa sudah tidak ada lagi yang memantau, mereka berganti tempat untuk istirahat dan menghangatkan diri. Karena sudah sangat lapar, serangga pun terpaksa dimakan. Keesokan paginya, Logan menunjukkan rumah di mana ia dulu dibesarkan, lalu juga menceritakan kenang-kenangan masa kecilnya. Melihat ayahnya sedang bernostalgia, Boy lantas menunggunya di depan. Saat menunggu, dia tak sengaja melihat sosok anak kecil seumurannya. Ketika dihampiri, itu benar seorang anak kecil. Logan yang mengetahui Boy singgah dari duduknya, langsung berlari mengejarnya. Boy mengatakan pada ayahnya jika ada anak kecil, tapi Logan beranggapan bahwasannya anaknya sedang halusinasi dan menenangkannya. Melanjutkan perjalanan, masih sama seperti biasanya, untuk terus ke selatan. Berharap di sela-sela perjalanan, mereka menemukan makanan, lalu istirahat. Setelah itu kembali lanjut perjalanan, dan menemukan rumah lagi. Saat diperiksa, ya hasilnya sama saja, tidak ada apa-apa. Hanya terdapat piano yang membuat Logan kembali teringat tentang istrinya. Tak mau lama-lama bersedih, mereka lanjut pergi. Masih beberapa langkah dari rumah tadi, Logan menemukan adanya pintu untuk menuju ruang bawah tanah. Segeralah ia membukanya. Boy khawatir kejadian bawah tanah kemarin kembali terjadi. Namun alangkah senangnya Logan mengetahui jika ruangan itu terdapat makanan, minuman melimpah, tempat tidur, dan juga kamar mandi. Tak perlu waktu lama, mereka langsung sarapan sepuasnya. Malam harinya, sebelum makan, Logan terlebih dahulu menutupi pintu bawah tanah, menandakan bahwa akan terus menetap di sana. Tidak kerasa, hari kembali berganti. Sudah lama tidak pernah mandi. Alhasil mereka pun mandi bersama serta memotong rambut. Seusai itu, bisa dilihat look Logan dan Boy jadi fresh. Kesenangan mereka itu sayangnya tidak bertahan lama. Di saat pintu bawah tanah terdengar ada suara jejak-jejak orang. Dirasa beresiko terus di sana, Logan memutuskan untuk pergi dengan membawa makanan sebanyak yang bisa dia bawa. Boy tak mau tinggal dari tempat enak itu, tapi keselamatan lebih penting. Dan pada akhirnya mereka kembali melanjutkan perjalanan. Ketika sedang berjalan, ada seorang kakek-kakek sendiri.
Kakek itu yang menyadari ada orang, berkata jika ia tak punya apa-apa lagi untuk dirampas. Logan berkata dia bukan orang jahat. Lalu kakek itu diberi makanan oleh Boy, walaupun awalnya Logan melarang. Melihat sang kakek cukup prihatin, Logan mengajak bermalam bersamanya. Walaupun sudah kakek-kakek, Logan selalu mewaspadainya dengan hati-hati. Hari sudah malam. Setelah Boy tertidur, kakek bercerita tentang anak Logan yaitu Boy dia anggap sebagai malaikat. Dikala dunia yang sudah hancur, masih ada saja anak kecil sepertinya. Dia juga memiliki anak, tapi sang kakek tak mau menceritakannya. Ia harap kedepannya Logan bisa terus hidup di dunia ini, menjaga seorang malaikat yaitu anaknya. Tak kerasa, hari kembali pagi. Sang kakek berpisah dengan mereka. Dalam perjalanan, sejenak berhenti mencari kayu untuk membuat api unggun karena cuaca sangat dingin. Tapi saat sedang mencari, lagi-lagi menemukan kelompok kanibal, mengejar seorang anak dan ibu untuk disantapnya. Tanpa pikir-pikir, Logan segera berlari. Tidak hanya itu saja, gempa tiba-tiba terjadi. Namun untungnya mereka berdua selamat. Oh iya, siang dan malam di film ini sangat cepat ya ternyata. Satu siang sama satu malam dibikin masing-masing satu scene kayaknya ini. Jadi saya bahas langsung saja ya. Gak usah pakai malam hari atau pagi hari gitu. Intinya kan alurnya jelas. Lanjut, di sebuah rumah Boy bangun dari tidur. Lalu melihat ayahnya batuk-batuk parah sampai mengeluarkan darah. Logan berkata jika itu hanya efek mimpi buruk saja. Setelahnya, mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga sampai di tepi laut. Boy terlihat demam dan Logan terus senantiasa di sampingnya walau hujan turun. Saat Boy sudah cukup membaik, Logan melihat adanya sebuah kapal, lalu menyuruh Boy untuk tetap di sana dengan membekali pistol karena dia akan menuju kapal itu. Barangkali ada yang berguna. Belum beberapa jam ditinggal, seseorang menghampiri Boy, mengambil persediaan yang ada. Beruntungnya Logan tidak lama untuk kembali. Mengetahui persediaan dicuri, Boy di situ merasa bersalah. Seharusnya ia menjaganya. Logan tak menghiraukan hal itu dan langsung saja mengejar sang pencuri yang untungnya belum jauh. Pencuri itu menyerah saat mengetahui Logan membawa pistol. Dengan kesal, Logan menyuruhnya melepas pakaian yang dia pakai. Boy tak tega dan menyuruh ayahnya untuk tidak melakukannya. Pencuri itu pun juga meminta mohon untuk mendengarkan anaknya. Ia kelaparan, semisal mereka di posisinya, pasti akan begitu. Logan tidak peduli, lalu meninggalkannya. Sebab kejadian itu, Boy ngambek. Sang ayah lantas bicara soal tindakan yang ia lakukan itu demi anaknya. Boleh simpati, tapi jika saja lengah, mereka bisa mati. Untuk menuruti anaknya, Logan pun kembali ke tempat orang tadi. Lalu karena tak ada keberadaannya, Boy menaruh makanan kaleng di sekitar situ. Setelahnya, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Sampai di sebuah desa, hewan kembali terlihat di dunia hancur itu. Seekor kumbang dan burung terbang. Tiba-tiba, sebuah panah menyerbu mereka, menyebabkan kaki Logan terkena. Untungnya ia memiliki pistol suar untuk membalas panah itu. Saat dihampiri, ternyata hanya ada seorang wanita yang menangisi suaminya karena tertembak. Ke sebuah tempat, Logan mengobati kakinya dengan alat seadanya. Kalian tahu dia jahit sama apa? Ya, jepretan dibuat jahit kakinya. Dengan keadaan Logan yang sekarang sangat lemah, ia sudah tidak kuat lagi untuk melanjutkan perjalanan bersama Boy. Lalu mengatakan kepada Boy jika dia harus terus menuju ke selatan walaupun tanpa dirinya. Dan lakukan tindakan seperti yang ia lakukan. Jauhi jika buruk, dekati jika baik. Boy tak mau itu terjadi. Dia ingin selalu dengan ayahnya. Namun keadaan berkata lain. Logan kini benar-benar meninggalkan sang anak. Sesuai apa yang diminta Logan sebelumnya, Boy lantas mulai berjalan. Masih beberapa langkah, dari kejauhan sudah terlihat seorang pria. Dengan waspada, Boy terus menodong.
Pria itu berusaha meyakinkannya bahwa dia bukan pemakan manusia, pencuri atau lainnya. Dia adalah orang baik. Boy bisa percaya atau tidak. Jika percaya, ikut dengannya. Jika tidak, ya sudah, dia akan meninggalkan Boy dan ayahnya. Ternyata orang ini juga tahu Boy memiliki seorang ayah. Pada akhirnya, Boy memutuskan ikut dengannya dan berpamitan terlebih dahulu pada sang ayah. Ternyata pria tadi tidak sendiri. Ada istri dan 2 anak yang sebelumnya pernah Boy jumpai. Mereka telah mengikutinya karena sang istri mengkhawatirkan Boy. Film pun ditutup dengan Boy yang bergabung pada keluarga itu untuk melanjutkan perjalanan.